Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah atas nikmat rahmat karunia Allah pada kita, serta salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Mohon maaf, saya beberapa pertemuan tidak hadir, digantikan oleh ustadz lain. Karena beberapa dalam 2 bulan ini sering keluar dari Jati Makmur. Terakhir kemarin kami dari Doha, Qatar, sekalian menghadiri konferensi ulama dari 30 negara untuk membahas masalah Palestina. Ala kulli hal, alhamdulillah, sampai dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun sebelumnya juga dari Jepang diundang oleh komunitas muslim Jepang menghadapi kondisi umat Islam di sana. Ada permasalahan pemakaman umat Islam yang sulit di Jepang ya. Karena orang Jepang itu, ada orang Jepang ada ya. Jadi orang Jepang itu sangat steril, sangat bersih. Makanya kalau kita ke Jepang bersih sekali ya. Menurut mereka kalau orang meninggal itu ditanam, itu ada bakterinya. Iya. Sehingga maunya mereka dibakar, dikremasi gitu ya, sehingga steril. Bayangkan kalau orang Islam dibakar, sehingga umat Islam di sana memanggil beberapa NGO, ada 20 NGO termasuk NGO yang saya pimpin ini, Ikatan Dai Indonesia, kumpul di sana untuk memberikan solusi. Selain pemakaman juga masalah makanan halal. Di Jepang itu sulit makanan halal. Jadi main belanja, main jajan itu nggak bisa di Jepang. Kalau nggak bisa jajan babi. Duduk di kafe di Jepang itu nggak bisa kalau orang Islam. Jadi mereka harus masak. Dan warung-warung Muslim juga tidak sebanyak di kita gitu ya, 1-2. Ini juga problem di umat Islam yang hidup di negara mayoritas non-Muslim. Makanya kita di Indonesia bersyukur, makan apapun halal di sini ya Bapak Ibu. Meninggal kapanpun ada tanahnya insya Allah untuk dikuburkan ya. Ini Bapak Ibu sekalian, sehingga beberapa kali saya tidak bisa hadir. Kita lanjutkan kajian tazkiyatun nafs, membersih jiwa ini penting. Sebelum saya baca kitab ini, karena kita sudah masuk pada tanggal 2 Zulhijjah sekarang. 2 Zulhijjah, sekitar 7 atau 8 hari lagi wukuf di Arafah. Saya singgung sedikit masalah ibadah haji dan kurban.
ibadah haji dan kurban ini Bapak Ibu sekalian juga ibadah yang diwajibkan kita oleh Allah untuk membersihkan jiwa. Fungsinya juga untuk mensucikan hati kita. Karena memang semua ibadah yang Allah wajibkan itu dalam rangka itu membersihkan jiwa kita. Hati kita ini kapanpun bisa kotor Bapak Ibu. Jiwa kita ini kapanpun bisa berdosa dan bermaksiat. Makanya juga ibadah itu rutin, kontinu, berulang. Seperti sholat. Berulang setiap hari. Hari Jumat berulang setiap pekan. Ya, Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan berulang setiap tahun. Agar supaya kita bersih dari dosa itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini tidak berdosa. Ingin kita ini bersih. Makanya kata Allah, Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka, cinta kepada orang yang bertaubat. Suka bertaubat, suka beristighfar. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan suka pada orang yang selalu membersihkan jiwanya. Bahkan dalam hadis qudsi, ini hadisnya menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, wahai hambaku, kata Allah, seandainya kalian tidak pernah berdosa, lalu tidak pernah bertaubat, beristighfar, maka aku akan ganti kalian dengan bangsa lain atau makhluk lain. Jadi kalau kita manusia ini nggak berdosa kayak malaikat, lalu tidak bertobat karena nggak ada dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti kita dengan makhluk lain. Di mana makhluk lain itu berdosa kemudian bertobat. Apa maksudnya ini Bapak? Jadi kita ini diciptakan oleh Allah sebagai manusia, sebagai hambanya, karena memang dimintai taubatnya itu. Jadi kalau kita sudah nggak bertobat lagi akan diganti oleh Allah dengan makhluk lain yang berdosa kemudian bertobat. Ini pentingnya tazkiyatun nafs atau bertobat atas dosa-dosa kita. Nah, ibadah haji Bapak Ibu sekalian salah satu ibadah paling besar, paling repot, paling berat. Makanya disebut dia sebagai ibadah jihad. Kalau sholat nggak disebut ibadah jihad. Ya, Bapak Ibu sekalian, dia disebut dengan tiang agama. Tapi kalau ibadah disebut ibadah haji disebut jihad oleh Allah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami perempuan ini berjihad? Bagaimana jihad kami ya Rasul?" Apa kata Rasulullah? Jihad kalian adalah hajjun mabrur. Jihad kalian adalah berhaji yang mabrur. Memang dia berat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena harus mengeluarkan uang, harus mengeluarkan energi. Walaupun tinggal di Mekah juga energi. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, melempar jumrah harus ke Mina, jalan kaki. Ya kalau dulu jalan kaki Bapak Ibu sekarang. Lalu kemudian wukuf di Arafah. Antara Mekah Ka'bah itu ke Arafah itu Bapak Ibu sekalian kurang lebih 15 kilo. Sekitar 10 sampai 12. Saya haji pertama itu jalan kaki dari Mekah itu Ka'bah itu ke Arafah. Lebih dari 10 kilo. Jadi pulang pergi itu kurang lebih 24 kilo.
Kalau kita sekarang kan naik mobil ya, bagus sekali, enak. Tidur di mobil, bangun-bangun udah di Arafah. Kita jalan kaki dulu. Lalu kemudian kalau Nabi Muhammad di Madinah naik onta dari Madinah. Umat Islam di Madinah naik haji, naik onta ke Mekah. Orang naik mobil aja kurang lebih 10 jam dari Mekah ke Madinah itu. Padahal mobilnya itu lari 150 karena tol semuanya di sana Bapak Ibu sekalian. Begitu juga oleh karenanya haji para sahabat, para tabi'in dulu belum ada mobil, jalan kaki itu membutuhkan energi yang luar biasa. Makanya disebut jihad Bapak Ibu. Ya. Belum lagi melempar jumrohnya. Dengan banyaknya manusia, dulu ada yang banyak meninggal mati syahid itu lagi lempar jumroh. Makanya haji jihad Bapak Ibu. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang berhaji pulangnya itu bersih dari dosa semuanya, diampuni semua dosanya. Kalau dia serius berhaji, kalau dia ikhlas berhaji. Kata Rasulullah SAW, orang yang berhaji raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Dia pulang dari haji seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kayak bayi Bapak Ibu. Agak ada dosa enggak bayi itu. Ya. Makanya haji itu kayak bayi, ada dosanya. Makanya kita disunnahkan didoakan oleh orang yang baru pulang dari haji. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena makbul doanya, orang yang habis dosanya enggak ada. Ya. Kecuali dia bermaksiat di sana, jangan minta doa sama orang. Hajinya juga enggak jelas. Ada haji yang enggak jelas ditangkapin kemarin, Pak. Kenapa pingin haji tapi melakukan hal yang dilarang? Itu enggak boleh. Ya, membohongi petugas, membohongi ini enggak boleh. Ibadah kok bohong. Ya. Pingin jalan pintas, melanggar. Allah tidak memaksa kita untuk harus haji. Man istata'a ilaihi sabila. Jalan menuju ke sana kalau susah ya enggak wajib. Kalau duitnya enggak cukup ya enggak wajib. Kalau enggak diizinkan ya enggak wajib. Kalau susah melakukan perjalanan ke sana ya enggak wajib, Bapak Ibu. Jangan maksa-maksa akhirnya nipu orang. Ibadah haji kok nipu orang. Bohongin ini, bohongin itu dan seterusnya. Hati-hati sekali. Nah, ini justru enggak dihapus dosanya, justru nambah dosa, Bapak Ibu. Udah keluar uang, nambah dosa pula. Tunggu saja jatahnya kita kapan. Kalau meninggal kemudian kuotanya belum keluar, jatahnya belum keluar, sama dengan haji, dia sudah haji, dihitung haji oleh Allah. Kenapa? Dia sudah niat, udah nabung. Nunggunya 30 tahun. Dia sudah dianggap haji. Kalaupun berdosa, yang berdosa itu pemerintah. Ya, kalau pemerintahnya sengaja menjual-jual kuota yang harusnya kita sudah dapat. Kalau pemerintah melakukan itu, dia dosa. Tapi kalau memang karena banyaknya haji, ya, itu kita Allah dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah maksa-maksain diri ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak dapat ampunan, justru dapat dosa baru, nauzubillah. Di dalam Al-Quran haji itu kata Allah Subhanahu wa taala membersihkan akhlak kita yang tidak benar, membersihkan dosa mulut, membersihkan dosa fasik, membersihkan hati kita dari permusuhan. Itu ada 3 tuh. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Al-hajju ashhuru ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu diwajibkan oleh Allah pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, 3 bulan.
Berhaji di sekitar bulan itu nggak boleh, di luar bulan itu nggak boleh haji, nggak diterima hajinya. Biar kosong Ustaz, saya mau haji bulan Muharram, nggak boleh, itu umroh. Biar nggak penuh saya mau haji bulan Ramadan, nggak. Dia Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, dan wukufnya itu harus 9 Zulhijjah. Jangan dia wukuf bulan Safar misalnya, nggak boleh. Itu yang disebut Ashhurum Ma'lumat, bulan yang sudah ditentukan, nggak boleh keluar dari bulan. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melakukan ibadah haji, kata Allah, fala rafatha, enggak boleh dia melakukan ucapan-ucapan kotor, mengeluarkan ucapan kotor. Coba dibersihkan mulutnya dari dosa, lidahnya dari dosa, enggak boleh ngomong jorok. Orang bercanda jorok, enggak boleh kalau haji. Dibersihkan mulutnya, lidahnya dari semua perkataan-perkataan kotor yang dilarang oleh Allah. Gak boleh ngomongin orang, gak boleh gibahin orang. Fala rafath, namanya rafath. Subhanallah, itu yang disebut haji tazkiyatun nafs. Wala fusuka, tidak boleh melakukan kefasikan. Dia tahu itu haram tapi dilakukan, itu namanya fasik. Ngambil sendal orang karena hilang sendalnya. Bagi yang haji ini kan sering kehilangan sendal, Pak, ya. Main ambil aja sendalnya orang, nggak boleh. Bukan hak kita, dianggap mencuri, yang kayak gitu aja nggak boleh. Bagaimana hal yang lain? Wala fusuka, berbohong, melakukan kebohongan, mendustai orang, itu namanya wala fusuk. Jadi haji itu, Bapak Ibu sekalian, justru kita menjaga diri dari dosa. Tadi kalau melakukan haji tanpa aturan tadi, lakukan dosa. Fasik. Auzubillah. Wala jidala fil hajj, tidak boleh berdebat-debat di dalam haji. Ya, bertengkar, berdebat yang enggak jelas dan seterusnya. Saya lihat itu banyak ibadah haji kalau sudah kumpul di asramanya, debat, bla bla bla. Padahal lagi pakai umroh, kain ihram. Bukan umroh, kain ihram. Hati-hati Bapak sekalian. Selama kita pakai ihram, tidak boleh ngomong sembarangan. Yang dibolehkan adalah zikir saja, istighfar dan seterusnya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, kata Allah, Allah ketahui. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi memang orang haji itu dalam rangka menguatkan takwanya, mendapatkan ketakwaan, pas seperti Ramadan itu. Berbekallah takwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi makanya ibadah haji selain menghabiskan dosa, mencetak kita menjadi muttaqin, pulang ke kampung kita masing-masing. Makanya kalau semua sudah haji dan konsisten dengan larangan-larangan haji itu, nggak ada korupsi di Indonesia, Pak. Nggak ada orang jahat di Indonesia. Kalau semua haji udah. Cuma ini kadang yang sudah haji ini malah setahun dua tahun masih bagus, ya 2-3 tahun berikutnya udah lain lagi, hilang hajinya, udah kembali normal dia, maksudnya kembali kepada penyakitnya semula. Nah kita yang sudah haji ini kita jaga, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT. Tidak boleh lagi melakukan kemusyrikan dan seterusnya, kejahatan dan sebagainya, mesti yang sudah ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, ini sekilas tentang haji. Karena kita berada di bulan haji, saya singgung sedikit agar supaya kita yang belum haji ini mengetahui apa fungsi haji itu ya, dalam diri kita. Dia jihad besar, diampuni dosa, dan mencetak itu menjadi orang yang bertakwa. Itu penting sekali. Bahkan haji itu mengingatkan kita hari kiamat. Haji itu menghancurkan kesombongan kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jabatannya apapun tetap dia pakaian kain kafan, kain ihram itu tidak boleh berjahit. Celana dalam nggak boleh yang berjahit. Semua kosong,
kayak pakaian orang menuju kuburan, kayak pakaian orang mau ditanam dalam kubur. Mau sombong gimana, Pak? Paling kayaknya yang mahal dimahalin gitu. Walaupun mahal dari jauh ya kelihatan sama, tetap kain kafan, Bapak. Makanya orang dulu, orang tua kita dulu tuh kalau habis haji itu disimpan kain kafan, kain ihramnya itu. Nanti kalau dia meninggal dikafankan pakai kain kafannya, kain ihramnya itu. Pejabat maupun presiden sama pakaian. Ya, apalagi di Arafah, di Mina dan seterusnya, nggak ada tempat pejabat, sama semua. Kenapa? Hancurkan kesombongan. Nggak ada perbedaan antara rakyat jelata dan pemerintah. Kita doang di sini membeda-bedakan. Kalau ada pemerintah, langsung kalau di sana nggak ada. Saya pernah jadi pembimbing haji itu. Ada kepala polisi, bukan kepala polisi, dia polisi. Kalau zaman dulu polisi itu kan tahun 90-an, polisi itu dihormati banget. Kita nggak bisa ngelihat polisi, takut ditilang, takut macam-macam itu. Nah, ini polisi, saya kebetulan kelompok kloternya itu menjemput kloter yang ada polisinya itu. Ketika dijemput Bapak Ibu sekalian, dia ngamuk-ngamuk kayak orang gila. Dia tidak sadar, Bapak Ibu sekalian. Ngomong dia, saya ini polisi, kenapa kalian tidak hargai? Kenapa kalian tidak hormati saya? Ya, mungkin di polisi itu ada jabatannya dia. Kenapa kalian tidak hormati saya? Ngamuk-ngamuk. Itu masih di Bandara King Abdul Aziz. Udah ngamuk-ngamuk, akhirnya disuntik oleh dokter biar dia tidur, nggak ganggu orang lain. Jadi selama haji dia hanya ada di rumah sakit, nggak bisa haji sampai pulang. Kenapa kalau nggak disuntik dia ngamuk-ngamuk? Makanya orang bilang ngebayar dia itu, ngebayar kesombongannya di haji. Jadi sekalian nggak bisa kita sombong dikit hilang ingatan di sana. Ada ibu-ibu juga. Dia mungkin orang kaya dan seterusnya, dia bawa kekaya-kayaannya di sana, ingin dihormati dan sebagainya. Datang di sana itu juga seperti orang gila, Bapak. Hilang kesadaran, ngamuk-ngamuk. Makanya ada dokter, setiap maktab itu ada dokter. Kalau udah ngamuk sudah nggak bisa diatasi, suntik. Nggak disuntik mati, suntik diam aja. Sekalian. Kenapa? Karakter kita itu nggak boleh dibawa-bawa ke sana. Justru kita menghilangkan kesombongan kita. Tawadhu, ya Allah, tunduk, penuh ketundukan ketika ibadah haji itu. Nah, itu pentingnya haji sekalian ya, menghilangkan rasa sombong, hilang semua koncokakan, congkak dan kepongahan kita itu hilang semua. Semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka, innal hamda. Makanya kata Allah, kata talbiyah yang kita baca, innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan seluruh nikmat, kesenangan dunia ini, laka wal mulk, hanya untukmu. Demikian pula kekuasaan, kerajaan, laka wal mulk, hanya untuk, tidak ada bagi manusia. La syarika lak, dan seterusnya, dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu makna talbiyah, innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Makanya kita terus bertalbiyah itu, maupun umroh begitu, Pak. Tidak ada kesombongan kita itu, enggak ada. Ya, kebesaran kita itu hilang, semuanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tazkiyatun nafs yang ada di dalam ibadah haji. Kita lanjutkan kajian kitab ini sekalian. Kita masuk pada pembahasan madzahirus syirk. Nah, ini penting juga. Fenomena kemusyrikan. Ini kembali ke Indonesia yang belum haji. Ada orang melakukan kemusyrikan tapi dia enggak sadar kalau dia udah musyrik, Pak. Kenapa? Karena kelakuannya melakukan kemusyrikan. Cuma dia nggak tahu kalau itu musyrik.
Itu namanya fenomena kemusyrikan, madzahirus syirik. Ada orang sudah dilaknat oleh Allah, dia tidak tahu kalau sudah dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena perbuatannya. Nah, ini kalau nggak ngaji Bapak Ibu sekalian nggak ketahuan. Nah di sini mazahirus syirik ini, fenomena kemusyrikan ini yang kita tidak tahu ini, ada ada 26 Bapak Ibu sekalian. Ada 26 bentuk. Ini kalau kita nggak hati-hati bisa kena kita, nauzubillah. Kenapa kadang kita tuh doa kita tuh nggak diterima oleh Allah? Karena ada sudah ada kemusyrikan yang kita lakukan, tapi kita tidak sadari. Makanya Rasulullah SAW ngajarin kita tuh setiap pagi dan setiap sore baca doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu hadis Pak, Bapak Ibu sekalian. Zikir Nabi setiap pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mensekutukanmu yang aku sadari dan mensekutukanmu yang aku tidak sadari. Jadi ini yang paling banyak, yang kita tidak sadari ternyata kita udah mensekutukan Allah. Jadi saya ulang lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nabi aja berdoa begini. Nabi aja khawatir melakukan kemusyrikan. Gimana kita Bapak Ibu? Di antara fenomena kemusyrikan itu, yang pertama adalah ta'atul ahbari wal ulama fi tahlilil harami wa tahrimil halal. Ngikutin ulama, ustadz, kiai yang mudah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu bisa musyrik. Kenapa? Karena yang menghalalkan dan mengharamkan itu hak prerogatif Allah, bukan manusia. Yang rame selama ini, baru-baru ini apa yang rame? Masalah musik. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan secara mutlak. Hati-hati pada hal ini, bahaya. Kenapa? Karena musik itu bagian dari muamalat, masalah muamalat, bukan masalah ibadah. Kalau masalah muamalat itu hukum asalnya boleh, Bapak Ibu, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ada orang langsung setiap musik apapun secara mutlak haram, ijma ulama. Wah, bahaya Bapak Ibu sekalian. Padahal Nabi juga tidak mengharamkan secara mutlak. Dia yang mengharamkan itu nggak ngerti definisi musik. Nah ini saya singgung sedikit karena lagi ramai banget ini perdebatannya ini. Bahkan ada yang mendoakan cepat mati yang menghalalkan musik. Musik itu adalah semua bunyi nada yang ditimbulkan oleh alat tertentu, ya, di mana suaranya itu mengandung nada dan irama yang dinikmati oleh perasaan manusia. Itu para ahli musik mendefinisikan musik begitu. Musik ini bukan dari bahasa Islam, apa itu sekalian? Dari bahasa Yunani. Bahasa Inggrisnya menjadi music. Jadi suara bunyi yang keluar dari alat mengandung nada dan irama yang mengundang perasaan. Itu perasaan kita jadi apa namanya? Jadi bergoyang, jadi apa? Nah, itu musik. Atau dia perasaan ini bisa banyak, bisa perasaan sedih, bisa perasaan bahagia dan seterusnya. Nah, musik itu begitu definisinya. Saya sudah cari definisi menurut orang Barat, menurut penemu musik itu sendiri. Begitu musik.
Jadi kalau kita haramkan nih musik dengan definisi ini, Bapak Ibu sekalian, hati-hati, bahaya. Ini kalau mau azan ada bunyi nggak Pak? Masjid. Haram Pak kalau itu. Kalau mengharamkan seluruh musik itu, secara mutlak berarti ini haram. Karena itu bunyi ditimbulkan oleh alat. Kalau dulu alat musik itu hanya 3 saja bentuknya, ditiup, dipukul dan digesek. Kalau sekarang udah puluhan Pak. Bukan ditiup, digesek dan dipukul aja. Ada musik yang dipencet. Ada alat musik yang dipencet. Ada alat musik otomatis Pak. Nggak dipencet, bunyi sendiri Pak. Ada alat musik yang disentuh aja. Nah, bagaimana nih? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Fatwa langsung haram secara mutlak berbahaya. Makanya kami di majelis ulama itu menfatwakan satu masalah itu bisa nunggu 3 tahun baru ada fatwanya. Ini 3 menit langsung fatwa. Repot Bapak Ibu sekalian, akhirnya menimbulkan perdebatan. Begitu juga nyanyian. Ada mengharamkan nyanyian secara mutlak. Masya Allah. Nyanyian itu adalah semua lirik lagu yang didendangkan, ya, mengandung juga nada irama yang mengundang perasaan. Lagu, nyanyian. Kalau zaman dulu disebut as-sima wal ghina. Al-ghina itu nyanyian, as-sima itu musik yang didengar. Dia mengatakan juga musik haram secara mutlak. Ini juga salah Bapak Ibu sekalian. Jadi mengharamkan musik secara mutlak, nyanyian secara mutlak juga salah. Menghalalkan secara mutlak juga salah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Nyanyian itu tidak mutlak haram. Kenapa? Orang yang selawatan kasidahan haram. Tala'al badru alaina. Itulah nyanyian. Wah, itu langsung haram. Kalau mutlak mengharamkan secara mutlak berbahaya. Yang diharamkan itu adalah nyanyian yang mengandung mengundang nafsu syahwat, mengundang birahi. Kayak lagu dangdut, cinta, kasih, sebagainya. Cinta satu malam dan sebagainya. Yang model-model gitu yang haram. Musik juga begitu. Tidak semua alat musik haram. Dari mazhab Syafi'i yang dipukul untuk perang. Ada alat musik dipukul untuk perang. Kalau enggak dipukul dia enggak semangat orang perang. Gendang itu Bapak Ibu sekalian. Apakah itu sudah haram? Jadi Bapak Ibu sekalian ini mengharamkan secara mutlak dan menghalalkan secara mutlak ini kalau sengaja Bapak Ibu sekalian bagian dari fenomena kemusyrikan. Auzubillah. Ya, orang yang musyrik gimana? Bisa keluar dari Islam. Jadi nggak boleh kita mengharamkan segala, harus dikaji secara detail. Ini nggak ngerti definisi musik langsung fatwa, nggak ngerti definisi nyanyian langsung fatwa. Sehingga membingungkan umat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, fenomena kemusyrikan itu labsul halqah wal khait wa nahwiha, memakai jimat, ya, jampi dan seterusnya, itu musyrik. Ini sering dipakai oleh sebagian umat Islam di kampung-kampung, jimat. Biar nggak kena sihir pakai gelang apa itu, ada rajah dan sebagainya, ada jimatnya. Apapun jimat Bapak Ibu sekalian selain Al-Quran haram dan musyrik. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ar-ruqyah syirkiyah, ruqyah, meruqyah diri, meruqyah orang lain dengan jampi-jampi, bukan dengan Quran.
itu adalah musyrik. Hati-hati juga meruqyah. Tidak sembarang orang. Yang ketiga, at-taulah. At-taulah ini adalah membuat sesuatu agar supaya istrinya itu tetap cinta sama dia. Apa namanya kalau di sini? Pelet ya. Pelet itu kan buat ikan. Ada pelet juga buat manusia. Ya, ada Bapak Ibu sekalian, suami istri biar terus mesra, dikasih sama dukunnya ini pakai ini, biar suamimu cinta terus. Kalau dulu ada namanya susuk dan sebagainya, itu musyrik Bapak Ibu sekalian. Saya sering melihat nenek-nenek yang pakai susuk itu kelihatan cantik terus sama suaminya, sama istrinya. Ada juga laki-laki pakai susuk, biasanya pakai emas dan seterusnya, pakai macam-macam ditanam di tubuhnya. Matinya susah Bapak Ibu. Ya, sering Bapak Ibu mungkin saksikan. Ada nenek kakek matinya susah. Nanti dicabut susuknya baru aja cepat mati. Langsung cabut, hari itu mati juga, langsung mati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada syirik. Di dunia aja sudah menderita, bagaimana di akhirat? Hati-hati ya Ibu sekalian ya. Mendingan asli Pak Ibu ya. Mudah-mudahan gak ada yang pakai susuk nih. Mendingan asli. Biasanya pakai susuk itu artis-artis. Hati-hati. Ya. Kemusyrikan ini dianggap tempat mencari uang dan sebagainya. Auzubillah. Enggak usah, saya biar suami saya enggak selingkuh dan sebagainya. Ini pakai begini. Auzubillah. Ini hati-hati. Yang berikutnya adalah at-tabarruk bisyajarah atau hijr. Mengambil berkah dari pohon atau batu. Kalau sentuh batu ini berkah hidupnya. Hati-hati. Ini di negara, bukan cuma di kita nih. Saya pernah ke di Amerika, ada itu di dekat Universitas Harvard. Itu ada patung, kalau nggak salah satu yang mendirikan Harvard itu universitas. Kalau dipegang di situ dapat jodoh, dipegang kakinya itu, kaki patung itu dapat jodoh. Orang-orang pada pegang itu. Sampai kakinya patung itu jadi tipis, padahal dari batu Pak. Itu sering dipegang orang. Orang Amerika yang modern begitu jadi melakukan kemusyrikan. Masih percaya kayak gitu-gitu. Kalau di kita banyak banget kan, sekalian. Megang ini kalau di kemana tuh, ke tempat apa itu, ke tempat tertentu jodohnya bagus. Ini musyrik Bapak Ibu, hati-hati. Auzubillah, subhanahu auzubillah. Atau mandi di sungai tertentu, ini bisa dapat jodoh cepat. Yang berikutnya adalah azibhu li ghairillah ta'ala, menyembelih dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Allah. Hati-hati kita menyembelih kurban, jangan tukang jagal yang enggak baca bismillah. Haram Bapak Ibu. Kemarin saya di Jepang itu membahas itu Bapak Ibu sekalian, orang yang mau nyembelih ya, kalau orang Jepang kan enggak tahu bismillah. Makanya sembelihannya itu halal apa haram? Haram. Yang menyembelih harus orang Islam. Walaupun ayam juga, kecuali ikan. Makanya di Solo itu kita berani makannya ikan saja, seafood. Kalau ikan nggak perlu disembelih. Ayam, kambing, sapi dan sebagainya harus disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, musyrik kita. Jadi bukan cuma haram, musyrik. Apalagi menyembelihnya itu nyebut nama yang lain. Demi nyawa Nyi Roro Kidul saya potong ini. Itu yang musyrik. Kalau tidak menyebut nama Allah haram saja, tapi kalau menyebut nama lain musyrik. Yang ke-8 Bapak sekalian, an-nadzru li ghairillah, bernazar bukan karena Allah. Saya puasa besok agar supaya
banjir ini hilang di Nasio. Ya, puasanya untuk apa? Untuk banjir nggak boleh. Saya bernazar kepada Allah SWT. Harus nazarnya kepada Allah. Semoga dengan nazar ini anak saya lulus dan seterusnya. Saya akan berpuasa karena Allah. Nah, itu boleh nazar. Kalau nazar selain Allah, musyrik Bapak Ibu sekalian. Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasillaha fala ya'sih. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat pada Allah, dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan lakukan. Yang kesembilan, al-isti'azah, ay al-istijarah bi ghairillah. Berta'awuz, a'udzubillahi, aku berlindung kepada si fulan dari godaan setan, itu musyrik. Yang ke-10, al-istighasah bi ghairillah. Meminta istighosah, pertolongan. Ya, misalnya biar hujan tidak turun, dia minta pertolongan kepada selain Allah, musyrik Bapak Ibu. Kayak kemarin apa tuh? Ada dukun biar enggak hujan. Biar enggak hujan, biar enggak banjir, dia minta tolong sama apa gitu. Wahai jin, tolong jangan banjirin. Musyrik Bapak. Ini perlu saya sampaikan dalam kitab ini, ditulis di kitab. Karena kita ini kadang Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terdesak musyrik pun kita lakukan. Auzubillah. Kalau sudah musyrik, taubatnya enggak diampuni, salatnya enggak diterima, enggak ada lagi gunanya ibadah Bapak Ibu. Yang ke-11 adalah syafa'atus syirkiyah, syafaat yang musyrik. Yang ke-12 as-sihir, melakukan sihir, santet dan sebagainya, teluh. Nggak suka sama orang, diteluh. Walaupun cuma berupa 2-3 kalimat saja, tapi itu isinya teluh, musyrik Bapak Ibu. Auzubillah. Nggak suka sama orang, neluh orang. Ini orang nggak akan diterima sholatnya, tidak akan diterima, semuanya nggak diterima. Dia seperti orang non muslim, amalnya semua hilang Bapak Ibu sekalian. At-tairu wat-tashahum wat-tasyaum, sama itu sial, merasa sial. Hari ini sial saya, padahal tidak ada hari yang sial. At-tatayyur itu istrinya pegang gelas jatuh, ada nanti akan kejadian. Itu musyrik Bapak Ibu sekalian, tidak boleh. Ya, kita yakini hal-hal seperti itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biar cepat selesai. Mahabbatu ghairullahi kahubbi, mencintai sesuatu selain Allah seperti mencintai Allah, juga musyrik. Al-khaufu min ghairillah, takut kepada selain Allah seperti takut kepada Allah. Takut miskin, sekalian. Takut genderuwo, takut setan seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut iblis, padahal setan dan iblis dan sebagainya itu dhaifah, kata Allah. Inna kaidas syaitani kana dhaifah. Tipu daya setan, godaan setan itu sebenarnya lemah. Jangan takut dengan genderuwo dan sebagainya. Mereka itu lemah. Dia takut sama manusia. Justru mereka itu takut sama manusia. Karena kita penakut, dia jadi berani. Itu setan itu sifatnya begitu, Pak. Mau sholat tahajud takut ada bunyi-bunyi di dapur. Ya, ini juga hati-hati, padahal tikus sekali. Ini barangkali dan terakhir at-tawakkal ghairallah, bertawakal kepada selain Allah, enggak boleh, musyrik. Ini barangkali Bapak sekalian untuk membersihkan akidah kita. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Baik, terima kasih. Ternyata kemusyrikan itu banyak sekali, Ustaz. Ada sekali. Di media sosial itu banyak. Betul sekali. Betul. Kemusyrikan. Baik, karena keterbatasan waktu untuk menuju syuruk, kami persilakan mungkin 1 atau 2 jemaah untuk menyampaikan pertanyaan. Pak Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penjelasan yang pertama, Jibril menguji Rasulullah SAW
adalah suatu memberikan hidayah mereka dibungkus oleh secara Islamnya gitu Ustaz. Apakah itu juga keyakinan yang bisa menjerumuskan orang kepada syirik? Yang kedua, kita mengetahui bahwa apabila ada satu acara terjadi mendung suasananya, kemudian mendatangkan pawang hujan. Pada hari itu kan rahmat Allah yang akan diturunkan di wilayah itu. Apakah itu kemampuan manusia lewat mungkin jin segala macam bisa mengalahkan rahmat Allah yang di wilayah itu? Mohon penjelasan. Ada lagi sekalian? Mungkin sekalian. Satu-satu aja dulu Pak. Satu-satu ya, baik. Apa yang pertama tadi? Ya ruqyah, masalah ruqyah. Jibril meruqyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan nama Allah yang Allah perintahkan kepada Jibril. Walaupun ruqyah jadi ketika Nabi kena sihir, diguna-guna sama perempuan Yahudi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 surat itu ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makanya sihir itu baca ini itu ya selesai sebenarnya. Dan Nabi SAW sembuh. Tadinya berat, Nabi itu berat, bawaannya itu ngantuk terus. Jadi kalau ada bawaannya ngantuk, hati-hati Pak, ada. Ya, kalau sholat Jumat ngantuk, hati-hati. Bawaannya berat kepala, kayak ada yang naik ke badannya itu. Ya, lalu dibacakan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan mulai hilang namanya al-aqdu, uqud, buhul itu diikat. Jadi sihir itu mengikat kita Pak, diikat, ada sesuatu yang dia ikat. Saya nggak tahu, tapi dalam surat Al-Ikhlas itu disebut begitu, Al-Falaq. Ya, Al-Falaq itu ada buhul, ikatan buhul diikat itu. Lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak, kayak ditotok begitu. Nah, ketika turun surat itu, 3 surat itu hilang itu Pak, katanya itu. Lalu Jibril menunjukkan tempat jimatnya itu ditanam. Ternyata ditanam dalam sumur kalau nggak salah waktu itu. Ya, diambil sama Ali dan dibakar. Jadi sampai sekarang masih ada tuh. Ini di depan rumah kita ditanam sesuatu dan seterusnya. Bacain qul huwallahu ahad saja terus Pak. Wa birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, apakah itu sumber ruqyah? Sumber ruqyah enggak di situ sebenarnya. Pertama kali ruqyah itu dilakukan oleh sahabat, lalu ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi suatu ketika ada orang yang kepala suku sakit, para sahabat lewat di kampung itu, nginap di kampung itu. Lalu kemudian mereka diminta untuk menolong kepala suku itu. Lalu mereka membacakan, dalam riwayat membacakan surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan 3 kali, 5 kali, ada yang mengatakan 7 kali dibacanya. Ditiupkan di air, lalu diminumkan dan dibasuhkan dengan kakinya yang lupa itu. Sembuh Pak. Lalu dikasih kambing 36 ekor. Saking bersyukurnya itu kepala suku. Udah ke dukun manapun gak sembuh-sembuh. Di ruqyah sembuh. Kasih kambing 36 ekor. Dalam riwayat begitu, 36 ekor. Itu hadis riwayat Muslim Pak. Kasih 36 ekor. Nah, orang Arab kan makanannya kambing zaman dulu, daging itu. Lalu kemudian mereka kan sekelompok sahabat ini lalu menyembelih kambing itu di situ juga, lalu mereka masak. Nah, ketika sampai di Madinah, mereka tanya kepada Rasul, ya Rasul, gimana ini status kami yang sudah kami makan daging? Kenapa? Kami diceritakan tadi kasih kambing segini karena kami meruqyah itu. Kata Rasulullah SAW, apakah masih ada kambingnya? Kalau masih ada, sisanya bagikan saya dan kawan-kawan yang lain, sahabat yang lain. Itu namanya takrir, ketetapan bahwa meruqyah itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW dengan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Pertanyaan yang kedua,
Hujan mendung apakah itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran? Hujan mendung itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari iblis yang sun, enggak ada iblis yang nurunin hujan. Tadi sudah saya bacakan ayat, setan itu paling lemah, enggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Apalagi membuat sesuatu, enggak bisa. Ya, dunia ini milik manusia. Bukan di kekuasaan setan. Karena manusia menyembah setan, maka setan itu jadi hebat. Takut sama setan, maka setan jadi hebat. Dan sifat setan itu begitu. Kalau kita takut, lemah, dia jadi kuat dan berani. Nakut-nakutin. Ya. Makanya kalau masih ada seperti itu harus, dan juga itu musyrik kalau itu diyakini dari syaitan. Auzubillah. Saya kira itu. Kalau tadi Pak Ridwan, bagaimana mendatangkan hujan itu musyrik atau tidak? Hujan buatan bagaimana Ustaz? Dengan teknologi? Kalau hujan buatan dan teknologi nggak ada masalah. Kenapa? Ya, karena dia melalui syarat-syarat yang dibolehkan dalam Islam. Secara syar'i. Dalam Islam, dalam Al-Quran, hujan itu kata Allah turun dari berasal dari lautan, lalu naik ke atas. Naik ke atas berbentuk gumpalan awan. Allah sebut dalam Al-Quran. Lalu kemudian awan itu nanti digeser oleh Allah, digiring oleh Allah SWT di tempat-tempat yang ditentukan. Lalu kemudian dia hujan. Begitu proses hujan. Itu ada dalam Al-Quran. Dan secara ilmiah begitu. Nah, kalau proses itu dilakukan, air laut ditimpakan ke atas seterusnya boleh. Masalah. Secara ilmiah. Baik, coba Pak Sudiono. Baik, ada lagi yang akan disampaikan pertanyaan? Bagi di kami bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, kita tahu bahwa penyembelihan sekarang ini banyak yang massal seperti ayam. Terus kita meragukan. Nah, kalau kita ragu terus kita makan, hukumnya apakah ada? Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Keraguan memakan ayam yang dipotong secara masif atau massal? Secara masif itu seperti apa bentuknya, Pak? Dengan mesin. Dengan mesin. Kalau dia dipotong dengan mesin dan membaca bismillah, ya, maka dia sama dengan disembelih dengan seperti biasa. Cuma dia alatnya saja pakai mesin. Misalnya ketika dia masukin bismillahirrahmanirrahim untuk menyembelih. Itu nyembelih sapi apa tuh kambing? Ayam. Banyak. Yang dipotong ini banyak. Kalau sapi harus disembelih dulu, Pak. Nggak bisa hidup-hidup itu langsung masukkan ke dalam mesin, nggak bisa. Sebetulnya pertanyaan kami adalah pada keraguan kita yang mau disembelih dengan atas nama keraguan kita. Keraguan itu muncul kalau kita tidak tahu, Pak. Kita tidak kenal bahwa itu disembelih apa enggak. Kalau dia sudah disembelih, tidak boleh ragu lagi. Apalagi secara syar'i. Terus ada keraguan. Bagaimana kalau tetap ragu? Kata Nabi, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan yang meragukan kepada yang meyakinkan. Terus masih ragu juga, caranya gimana? Makan makanan itu harus pakai bismillah. Jadi makan ayamnya itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga itu dalam kondisi emergensi. Makanya kita di negara-negara minoritas umat Islam khawatir itu halal apa haram, maka baca bismillah. Kalau enggak kita enggak makan apa gitu. Dalam kondisi emergensi bisa makan bismillah. Sehingga apalagi ragu tadi bisa meyakinkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keraguan Ustaz, kecondongannya di mana itu yang kita lakukan. Condongan keyakinan. Ragunya apa? Tidak dipotong atau dipotong? Kalau dipotong nggak perlu ragu ya. Ya,
begini Pak, keyakinan itu, definisi keyakinan itu adalah definisi pengertian keyakinan adalah ilmu yang pasti lalu kemudian masuk ke dalam hati, itu namanya keyakinan. Jadi tidak ada keyakinan tanpa pengetahuan yang pasti tentang sesuatu. Makanya untuk meyakinkan kita harus paham. Bapak harus tanya itu apakah betul ayam itu dipotong apa enggak gitu. Nah, untuk jadi kalau pertanyaannya menghilangkan keraguan, harus pastikan itu proses penyembelihannya. Karena keyakinan itu berangkat dari ilmu, Pak, pengetahuan tentang sesuatu. Baik, nanti mungkin setelah ceramah ini selesai bisa diskusi sedikit. Ya. Suruh ya? Belum ya? Boleh sedikit? Ada lagi? Izin bertanya, saya boleh? Iya, silakan. Di media sosial akhir-akhir ini ada bukan fenomena, jadi bentuk gambar Rasulullah yang mukanya ditutup, mau di blur gitu. Kemudian misalkan keistimewaan Rasulullah, ada 10 keistimewaan Rasulullah, dia disebutkan ada 10, terus gambar Rasulullahnya diperlihatkan. Ada lagi misalkan ada masyarakat atau laki-laki yang sedang bersedih, kemudian didatangi Rasulullah karena dia uangnya dicopet, kemudian hilang, dan dia disuruh majikannya, kemudian dia tidak takut kembali ke majikannya karena takut dimarahin. Kemudian Rasulullah sendiri yang menghadap majikannya. Rasulullah dalam bentuk manusia, tapi mukanya diblur. Apakah itu bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ada kekhawatiran? Iya. Ada beberapa makhluk Allah yang tidak boleh digambar. Para nabi dan rasul, para malaikat, bidadari dan sebagainya ya, nggak boleh digambar. Kenapa? Sebab pelarangannya itu apa? Karena akan berdusta, berbohong. Kok berbohong? Gambar itu tidak sama dengan aslinya. Itu yang sebab pengharamannya itu, ilat pengharamannya itu, sebab pengharamannya itu. Tidak akan sama dengan aslinya. Maka yang menggambar itu akan berbohong. Yang kedua, Nabi SAW mengharamkan semua lukisan, melukis makhluk, termasuk manusia. Melukis makhluk, melukis burung, hewan dan sebagainya. Dilukis Bapak Ibu sekalian ya. Dilukis atau dibuat patungnya itu haram. Karena kata Rasulullah SAW nanti akan disuruh oleh Allah menghidupkan di hari kiamat. Suruh menciptakan di hari kiamat. Maksudnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan. Dua alasan itu kemudian itu haram. Nah, kalau gambar tadi yang di blur tadi bentuknya lukisan juga tidak boleh. Bukan lukisan, akan seperti makhluk hidup, animasi. Ya, animasi itu lukisan sama. Yang dibolehkan itu adalah foto asli. Makanya kita difoto nggak masalah, itu dibolehkan sama para ulama. Foto asli. Kenapa? Karena dia hanya memindahkan aslinya, memindahkan bayangannya ke asli, ya aslinya menjadi foto itu bayangan itu. Namanya surah syamsiyah kan, cahaya itu dipindahkan, dicahayakan Bapak jadi foto, itu yang boleh. Tapi kalau lukisan itu ditulis oleh manusia, dilukis oleh manusia, ya tentang hewan tertentu atau makhluk tertentu yang hadisnya itu sudah melarang, nggak boleh. Ya, para ulama mengatakan yang semua yang bentuk lukisan dipahat dan sebagainya haram hukumnya. Termasuk orang yang bekerja dengan di lukisan itu dan bekerja untuk memahat itu juga haram hukumnya. Bahkan sampai bisa musyrik, Bapak Ibu. Nah, yang dibolehkan para ulama itu dalam fatwa ulama yang difoto itu. Makanya ada lukisan-lukisan itu nggak boleh. Kecuali lukisannya itu tidak sempurna, abstrak. Misalnya sepotong saja badannya, ya, atau nggak ada lehernya, abstrak, nggak lengkap. Nah, yang masalah blur tadi ada yang mengatakan itu tidak lengkap, makanya diblurkan. Ya, wajahnya sehingga tidak lengkap. Selama dia tidak lengkap dibolehkan. Itu di blur.
kayak diperlukan. Tapi kalau dia lengkap itu yang enggak boleh. Makanya ada sebagian besar ya ulama, ada sebagian yang lain juga mengatakan walaupun di blur kalau Nabi Muhammad nggak boleh karena fisiknya nanti orang anggap seperti itu padahal bukan itu. Tapi sebagian membolehkan selama dia ditutup wajahnya tidak lengkap itu maka itu dibolehkan. Wallah a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan dari baik, karena keterbatasan waktu dan sudah berlangsung, kami akhiri kajian pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah MC-nya. Luar biasa. Ya hidup betul.